asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu yang saya banggakan dan yang saya hormati, terkait kegiatan saya di guru penggerak, ya, alhamdulillah kemarin saya masuk ke angkatan 10, ya, di mana saya harus melaksanakan yang namanya diseminasi atau penyebaran atau pengimbasan terkait apa yang telah saya pelajari di guru penggerak. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka dalam rangka ya pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Adapun kegiatan hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, dan yang ketiga penutup dan juga doa. Untuk mengawal kegiatan ini, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Yang kedua yaitu sambutan kepada yang terhormat Ibu Haji Popon, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak CGP ya, Bapak Agus. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Pagar Batu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayahnya pada siang hari ini. Kita berkumpul bukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat mendampingi teman kita yaitu Bapak Agus, di mana Pak Agus ini sekarang lagi CGP ya, di mana salah satunya ini Bapak Agus ini mau menggerakkan atau ini memberi ilmu ya, mentransformasi ilmu kepada kita. Untuk itu mudah-mudahan nanti kita kedepannya Bapak Agus ini selama menjalankan calon guru penggerak mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga ilmunya bisa menggerakkan kepada kita semua demi kelancaran proses belajar mengajar yang kedepannya lebih baik lagi. Untuk itu sekarang kita mari bersama-sama mengikuti dan juga mencermati apa yang nanti yang disampaikan oleh teman kita yaitu Bapak Agus. Mudah-mudahan kita dapat menerimanya dengan dengan penuh hikmat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sepatah kata dari Ibu sebagai pengantar cukup di sini, ditutup dengan wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, rekan dari SD Pagar Batu 4, kita mulai saja kegiatannya yaitu dengan pemaparan atau diseminasi terkait budaya positif yang ada di sekolah. Di modul 1.4 dijelaskan bahwa budaya positif itu adalah merupakan kebiasaan baik ya yang ada di lingkungan sekolah, yang ada di lingkungan SDN Pagar Batu 4, di mana budaya ini, kebiasaan ini diharapkan menjadi budaya ya, menjadi sesuatu yang menerap ya pada anak didik kita atau pada peserta didik kita. Budaya juga merupakan suatu kondisi di mana lingkungan sekolah yang aman
nyaman, ya, dan damai. Jadi suasana sekolah kita itu ya membuat kita itu betah, ya, membuat kita itu merasa wah ketika saya di sekolah lebih nyaman daripada berada di luar, mungkin seperti itu, ya. Adapun kegiatan yang akan saya sebarkan pada hari ini, yang pertama ya, ini merupakan konsep itu yang insya Allah akan saya coba jelaskan. Ada 8 kegiatan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar, posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini modul yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini? Ya ini di dalamnya yang kami pelajari ini, ya. Bagaimana itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, terkait perubahan, di sini saya mempunyai sebuah kasus, ya, yang kira-kira menurut Ibu membutuhkan solusinya seperti apa? Ya. Perubahan paradigma belajar ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi. Sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan, ya, dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan, sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini perubahan belajar yang selama ini kita rasakan, yaitu berpihak pada murid atau belum. Karena ada 2, yaitu student center dan teacher center. Yang Bapak Ibu lakukan di kelas, apakah sudah berpihak pada murid atau belum? Ya. Karena seharusnya menurut Ki Hajar Dewantara itu ya, pendidikan itu yang menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun kodrat anak, ya, menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya buat mereka, buat dirinya sendiri, dan buat mereka di masa depan. Dan pendidikan itu yang tadi saya bilang, saya sendiri masih merasakan bahwa kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan itu masih bersifat teacher center, ya, di mana guru berceramah bla 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 bla, anak mau bisa mau enggak terserah mereka. Seharusnya pendidikan itu menurut dia itu yang berpihak pada murid, student center. Jadi anak yang menjadi inspirasi kita mau belajar seperti apa, tanyakan ke anaknya, ya. Jadi jangan sampai kita berceramah tiap hari tanpa memikirkan kondisi anak. Di sini ada berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini artinya sesuai kebutuhannya, karena anak itu berbeda-beda. Ya, anak yang satu, anak yang kedua itu pasti berbeda, tidak sama. Ya. Nah, diharapkan nanti hasilnya yaitu ini, profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila sendiri ada berapa Ibu? Ada 6 dimensi. Ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu dasarnya. Ya, yang kedua berkebinekaan global. Atau berkebinekaan global ini saling menghargai perbedaan. Ya, baik itu suku, agama, ras, negara atau budaya.
Yang kedua yaitu bergotong royong. Gotong royong di sini maksudnya yaitu berkolaborasi, kerjasama, ya. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Jadi anak itu nantinya dia akan mencari sendiri pengetahuan. Yang terakhir yaitu mandiri. Anak menjadi mandiri. Jadi tidak berkegantungan ke kita. Ya, kita tidak ketergantungan. Nah, hasil dari ini yang selama ini kita terapkan, ini yang diinginkan. Jadi siswa yang berkarakter ini profil pelajar Pancasila. Ya, yang selama ini kita laksanakan, saya sendiri masih, bahkan sebelum saya jadi guru penggerak, saya masih tipe orang yang sangat galak, Bapak-Ibu, ya. Saya suka menghukum padahal itu nggak boleh. Nanti kita akan bahas di segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada sebuah permasalahan paradigma kepala tangan. Nah, menurut Bapak Ibu, kita coba ya, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan kepala buka. A. Mengepalkan tangan dan menganggap bahwa isi di dalam tangannya itu sangat berharga, barang yang sangat berharga bagi dirinya. Yang kedua adalah si B. B ini mencoba membuka tangan Anda dengan berbagai cara, baik itu menghujat, mengancam, merayu, merajuk, ya, menulis Anda atau memarahi sekalipun, menggelitik, bahkan menawari Anda berbagai misalnya mau ke umroh mau seperti apa dengan rayuan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terjadi pada si A? Apakah si A akan membuka tangannya atau tetap menutup tangannya? Siapa di sini yang coba? Ya, kita ibaratkan seperti inilah. Misalnya Pak Ade, ya, Pak Ade megang suatu barang yang sangat penting sekali sama Pak Ade. Digenggam. Kita coba genggam ya. Di sana ada Bu Ning. Bu Ning mencoba merayu Pak Ade untuk membuka genggaman tangan Pak Ade. Bu Ning boleh misalnya, ayo dong Pak Ade buka, saya pengen tahu. Udah ya. Padahal yang menurut Pak Ade yang digenggam itu yang sangat berharga, barang yang sangat berharga, entah itu bagi dirinya, orang lain atau siapapun. Menurut Pak Ade akan buka enggak? Tidak. Alasannya? Karena barang yang sangat berharga. Ya. Terus kemudian kalau misalkan sampai dibuka, nanti akan menyebar ke rekan yang lain. Katanya jika kita memegang barang yang anggap kita berharga atau penting, Pak Ade tidak akan membukanya. Nah, Bapak Ibu, hal ini membuktikan bahwa tidak ada yang dapat, berarti di sini posisi kontrolnya Pak Ade. Pak Ade yang bisa mengontrol dirinya sendiri, orang lain nggak bisa. Ya, mau saya misalnya kasih uang, kasih mobil, kalau menurut Pak Ade nggak mau untuk membuka kepala tangannya, dia nggak bakal mau, nggak bakal bisa orang pun. Karena di sini sudah jelas bahwa siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yaitu dirinya sendiri. Begitu juga dengan siswa, ya. Siswa walaupun misalnya kita suruh, kita bisa marahin, kalau mereka tidak mau, ya tidak akan mau. Jadi kalau posisinya itu, yaitu kontrol dirinya, ya, dalam diri ini. Yang kedua adalah paradigma perubahan teori kontrol. Di sini ada miskonsepsi atau kesalahpahaman terkait dengan ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa selama ini guru itu dapat mengontrol murid, padahal tidak, Bapak Ibu. Ya. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, ya, untuk berbuat sesuatu jika murid tidak mau. Betul tidak? Ya, jika murid tidak mau, kita nggak bakal bisa memaksanya.
selama ini kita beranggapan bahwa muridnya gimana kita bisa atur, padahal enggak, pada kenyataannya nggak bisa. Ya, pada kenyataannya itu murid ya sesuai keinginannya, gitu. Ya, yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif akan bermanfaat. Ya, di sini contoh penguatan positif itu contohnya memberikan hadiah, ya akan berdampak efektif dan bermanfaat. Itu semua sebetulnya salah. Kenapa salah Bapak Ibu? Karena akan ada dampak ketergantungan. Ketika misal kita memberikan hadiah nih karena anak misalnya pintar atau bisa menjawab pertanyaan, kita kasih hadiah atau kasih pensil. Nanti ketika kita tidak ada hadiah, bagaimana sikap anak? Itu ya. Jadi anak akan ketergantungan. Ketika tidak ada hadiahnya, mereka akan beranggapan bahwa buat apa? Jadi tidak adanya motivasi dalam diri anaknya. Ya, yang kedua, kritik, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, selama ini yang kita anggap bahwa mengkritik itu dapat menguatkan karakter anak, itu juga ilusi, ya. Kita tidak bisa mengkritik seseorang itu dapat menguatkan karakter anak, tetapi justru kalau kita mengkritik orang itu akan melemahkan karakter anak, sehingga anak dampaknya nanti tidak percaya diri, murung di kelas. Yang ketiga, yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, seperti kita ketahui di sini bahwa kita sebagai guru bisa memaksa kehendak kita terhadap anak. Itu juga merupakan miskonsepsi. Ternyata selama ini kita tidak bisa memaksa kehendak kita sebagai guru kepada murid. Nah, selanjutnya yaitu perubahan paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol. Nah, di sini Stephen Covey menyebutkan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, ya. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda atau pemahaman Anda, penjelasan betul tentang realitas atau tentang kenyataan. Nah, di sini dulu kita pernah belajar ini, Bapak Ibu, stimulus respon. Ini dalam tahap behavioristik dulu. Ya, nah sekarang ini yang menjadi teori kontrol ini, ya kita nggak bisa dulu bahwa kita kalau realitasnya yaitu kita menganggap kebutuhan manusia itu sama, ya. Padahal kebutuhan manusia itu berbeda, tidak bisa kita menyamakan kebutuhan. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu menurut teori kontrolnya. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dalam pilihan berdasarkan mengontrol orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di sini, ya. Tidak ada yang bisa mengontrol diri saya selain saya sendiri. Yang tadi, saya bisa mengontrol orang lain, ini juga sama. Ya, padahal kita atau Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada sebuah rujukan yang gagal. Padahal di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan lain, pilihan-pilihan baru. Ya, lanjut yaitu yang ketiga, model berpikir menang kalah. Ya, kalau nggak menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol menang ya menang. Menang-menang di sini contoh ini Bapak Ibu untuk kegiatannya. Ketika kita lomba, ada menang, ada kalah. Seharusnya yang kita timbulkan ke anak itu menang.
menang. Bagaimana caranya? Mereka kalah dalam pertandingan, tetapi apa yang mereka dapatkan yang kita sampaikan pengalamannya. Gitu. Jadi tidak ada menang kalah di sini, yaitu menang. Ya. Kalah di sini dapat menurunkan identitas anak. Nah, kalau posisi yang kontrol ini dengan harapan bahwa anak itu tidak merasa gagal. Ya. Selanjutnya yaitu ini Bapak Ibu, disiplin positif. Yang selama ini kita tahu itu, kalau disiplin itu apa sih? Taat pada peraturan ya. Kalau nggak salah, taat pada peraturan, mengikuti aturan yang berlaku, gitu ya. Nah, padahal disiplin sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu belajar. Ya. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari hubungan atau cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang diyakini. Jadi Bapak Ibu, disiplin di sini adalah suatu proses belajar di mana kita menumbuhkan kesadaran mereka atau menimbulkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka. Disiplin positif merupakan salah satu cara menumbuhkan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya paksaan. Ya, tanpa adanya paksaan, imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, disiplin positif ini anak dengan sukarela melaksanakannya. Dengan sadar, mereka tidak karena misalnya kita berikan hadiah, terus karena kita misalnya memberikan hukuman, tapi mereka dengan kesadaran sendiri mau melakukannya. Nah, itu yang dinamakan disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu, apa sih tujuan kita sebagai pendidik? Tujuan kita sebagai pendidik itu yaitu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya berasal dari dalam dirinya, Bapak Ibu, bukan dari luar, bukan dari hukuman ya atau ancaman. Ancaman dan hukuman itu ekstrinsik. Hadiah itu ekstrinsik. Yang penting itu kita menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Nah, yang tadi disebutkan bahwa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Yaitu nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai positif yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, ras maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati. Contoh seperti ini, misalnya kalau menghargai, kita sepakat. Kalau menurut saya menghargai itu baik, pasti menurut orang lain juga menghargai itu baik. Jadi sudah disepakati, ya, tanpa membedakan latar belakangnya, tanpa membeda-bedakan. Misalnya kalau kita bisa menjaga kebersihan, ya, itu juga merupakan nilai kebaikan atau nilai kebajikan. Menurut saya menjaga kebersihan itu baik. Menurut Bapak Ibu baik tidak? Baik, ya. Jadi di sini nilai-nilai yang baik atau positif yang sudah disepakati bersama. Contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada beberapa nilai dari organisasi yang sudah ada, ya. Nanti kita coba terapkan di sekolah kita. Misalnya kita membuat nilai kebajikan apa yang akan kita terapkan di sekolah kita, ya. Yang lingkup kecil aja dulu, gampang di sekolah, di kelas aja. Nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita buat. Nah, ini kalau ini yaitu kita sudah jelas. Kalau yang ini juga sama Bapak Ibu, ini merupakan nilai kebajikan.
beriman, bertakwa. Ini profil pelajar Pancasila. Ini harapan dari kita, siswa-siswi kita kesini mengacunya. Ya, beriman, bertakwa, ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan berat. Ini salah satunya. Ya, ini itu merupakan nilai positif, nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi itu apa sih? Sebuah keinginan kali ya yang ada dalam diri yang membuat kita itu mau melakukan sesuatu. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang mempengaruhi cara individu berperilaku dan bertindak dalam berbagai situasi. Motivasi ini bersifat intrinsik, yaitu berasal dari dalam diri individu, seperti kepuasan pribadi atau rasa pencapaian, maupun ekstrinsik, yaitu berasal dari faktor luar seperti penghargaan, pengakuan atau hukuman. Jadi motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya ini, Bu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang akan melakukan sesuatu karena menghindari ini, Bu. Hukuman kalau tak ancaman. Ya. Ini bersifat ekstrinsik. Ya. Nanti orang yang melakukan kegiatan ini biasanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Mereka merasa takut, tuh. Kira-kira kalau saya tidak melakukannya, besok saya dihukum enggak ya? Gitu, ya. Misalnya hari ini karena anak misalnya tidak memakai atribut lengkap, kita hukum, misal, ya, atau kita ancam. Besok jangan seperti itu lagi. Kira-kira anak ini kalau saya besok tidak memakai, apa ya, gimana ya, apa yang terjadi, itu. Nah, yang kedua yaitu motivasi intrinsik juga, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak yang seperti ini, mereka berpikirnya apa yang mereka akan dapatkan apabila mereka melakukannya. Nah, imbalan ini, motivasi intrinsik ini, ekstrinsik ini, ya, dia mengharapkan pujian dari orang lain. Ketika nanti tidak ada pujian atau imbalan atau hadiah, ya, dari orang lain, dia tidak akan, dengan kesadarannya tidak akan melakukannya, ya, karena tidak apa-apanya, tidak ada yang dia dapatkan. Yang ketiga yaitu ini. Nah, ini yang kita sebagai guru harapkan, yaitu mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau dengan istilah lain motivasi intrinsiknya atau kesadaran dirinya. Ya, biasanya orang yang dengan motivasi ini akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Dia berpikir ke depan, ya, dia akan menjadi seperti apa. Misal, jika dia misalnya membuang sampah sembarangan, ya, dia akan berpikirnya, wah, saya kalau buang sampah sembarangan, saya akan menjadi orang seperti apa di mata masyarakat. Jadi timbulnya itu atas dasar kesadarannya, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama yaitu ada hukuman. Nah, ini Ibu Bapak. Yang pertama adalah hukuman, di mana hukuman ini, ya, yaitu bersifat tidak terencana. Biasanya tiba-tiba ada anak misalnya tadi tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara misalnya, ya. Tiba-tiba aja kita hukum mereka, udah lari
sampai keliling lapangan misalnya 10 kali atau 15 kali, tidak ada rencana. Ya, tidak berencana, tiba-tiba. Dan anak tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi di sini tidak ada kesepakatan. Ya, bukan aturan juga. Ya, ketika misalnya mereka melakukan salah, ya salah, dihukum pada dasar itu. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi di sini yaitu ketika kita melakukan peraturan berarti ada konsekuensinya. Jika melanggar akan seperti apa? Jadi dibuat dulu kesepakatannya. Ya, ada sanksinya. Betul. Sudah terencana. Biasanya kalau konsekuensi ini sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi dibuat oleh guru sekolah dan murid mengetahui sebelumnya. Nah, ini konsekuensi. Yang ketiga yaitu restitusi. Nah, ini kita sebagai guru yang diharapkan yang ini Bapak Ibu, restitusi. Ya. Jadi yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, restitusi itu yaitu sebuah kolaborasi kita dengan murid. Ya, bagaimana murid misalnya ketika melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum atau memarahi, ya, tetapi kita memberikan restitusi. Contoh seperti ini, kita misalnya anak melakukan kesalahan tidak langsung dimarahi, tapi anak itu kita tanya, kamu tadi melakukan apa ya? Menurut kamu itu baik enggak? Terus bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Jadi anak disuruh mereka membuat kesalahan, mereka menyadari dan mereka masuk memperbaikinya. Iya, mengarahkan. Nah, di sini sebagai guru tugasnya. Ya. Selanjutnya, nah ini Bu, kebutuhan dasar manusia. Kita tidak bisa menghukum anak tanpa tahu kebutuhan mereka. Ya, karena pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita ingin. Betul nggak? Jadi semua usaha yang kita lakukan adalah untuk mendapat apa yang kita inginkan. Ya. Yang kedua, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan pasti punya tujuan. Ya, semua usaha terbaik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Ya, kita mampu melakukan apa saja, baik itu yang baik maupun yang negatif. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Gitu, ya. 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, Bapak Ibu, saya dulu penggerak ini. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Di mana kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan fisik, ya, baik itu fisiologi maupun biologi, ya, seperti makan, minum, ya. Jangan sampai contoh kasusnya seperti ini terkait kebutuhan dasar. Anak pagi-pagi lah, anak datang ke sekolah kesiangan misalnya, ya Bapak Ibu, anak datang ke sekolah kesiangan, pas pada belajar malas-malesan, tidur-tiduran, kira-kira
Kalau kita ketahui anak malas penyebabnya, misalnya pagi-pagi mungkin mereka belum sarapan atau belum makan, jadi anak malas pada saat belajar. Berarti hal ini mereka apa? Kurang kebutuhannya, Bu, kebutuhan bertahan hidupnya. Ya, jangan sampai kita marah-marah tanpa tahu kekurangan, ya, kebutuhan mereka. Ya, pagi-pagi karena tidak sarapan, misalnya ngantuk, gitu ya. Kita jangan sampai menjudge mereka, kamu anak bodoh, baru datang udah malas, ya. Tidak boleh seperti itu, gitu ya. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Nah, kebutuhan kasih sayang ini biasanya rasa sayang diterima, dipedulikan, disukai, dihargai, dicintai, gitu ya. Dan suka menjadi bagian dari sebuah kelompok. Nah, biasanya kasih kurang sayang ini anak biasanya mendekati kita dengan berbagai cara, Bapak Ibu. Ya, karena mereka ingin diperhatikan. Ya, baik misalnya anak ketika belajar entah itu bercanda, ya, entah itu misalnya mereka lari-larian di kelas, sebetulnya ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Itu apakah kebutuhannya yaitu misalnya kebutuhan kasih sayang atau kebutuhan rasa diterima dengan teman-temannya. Iya. Yang ketiga yaitu tentang kebutuhan penguasaan. Ya, yaitu di sini penguasaan di sini yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka. Ya, mereka pengen mau dianggap kalau mereka tuh mampu dan menguasainya. Contoh, ketika misalnya, nah di sini terkait berarti dengan harga diri, prestasi, keinginan untuk dianggap dan memimpin dan didengar. Biasanya orang seperti ini, mereka misalnya kalau misalnya kita memberikan pertanyaan, mereka akan aktif. Ya, itu yang sudah biasa. Namun ketika dijadikan sebuah kesalahan dengan yang seperti ini, misal di sini misalnya kita ada anak yang mengganggu temannya karena misalnya mengambil jajanan atau mengambil makanan mereka. Kita tidak bisa menyalahkan dia. Ya, mungkin saja berarti kebutuhan ini yang belum terpenuhi di anak itu, penguasaan, harga diri. Ya, mungkin karena misalnya karena dia merasa, wah saya nih jagoannya di sini, gitu ya. Jadi apapun yang menurut dia adalah benar, gitu. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Ya, jadi di sini anak biasanya kebutuhan ini yaitu mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini juga merupakan kebutuhan, ya, kebebasan. Kita tidak bisa mengekang seseorang, mendoktrin seseorang, karena kebebasan juga merupakan suatu kebutuhan. Kesenangan, nah ini Bapak Ibu, kebutuhan kesenangan. Jadi kita sebagai manusia itu nggak hanya murid, kita pun ini kebutuhannya 5 ini, ya, tidak hanya murid, tidak hanya guru, tapi semua manusia itu adalah kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Biasanya anak seperti ini nih, dia jahil Bapak Ibu di kelasnya. Contoh, misalnya lagi main, tarik kerudung temennya, dia ketawa, gitu ya, iseng, karena mereka butuh kesenangan. Ya, terus misalnya mereka lari-larian, ketika misalnya melihat temannya dengan membuli, dia merasa senang, gitu ya. Berarti ini kebutuhan mereka nih, yang belum terpenuhinya, kebutuhan merasa senang. Nah, kita sebagai guru ini, Bu, berusaha untuk memenuhi 5 kebutuhan. Ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita percaya bahwa setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Gitu. Setiap anak itu berarti mempunyai kebutuhan, ya, 5 dasar kebutuhan ini. Kita tidak bisa semata-mata menyalahkan anak, menghukum anak tanpa tahu kebutuhan yang
mereka perlukan. Nah, Bapak Ibu, ini yang poin paling menarik yang saya dapatkan di guru penggerak, yaitu 5 posisi kontrol. Ya, nanti Bapak Ibu coba masukin posisi kontrol yang mana deh pada saat di kelas. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu, penghukum. Ini yang paling dasar Bapak Ibu. Biasanya seorang penghukum itu bisa menjadi hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu bisa dipukul, dicepret, sintren gitu ya, disentil, atau dia dengan cara memaki-maki, memarahi. Nah, kalau verbal itu ya melalui bahasa, ya. Jadi marah-marah, menghina gitu ya. Aku bodoh sekali misalnya seperti itu. Kalau fisik berarti hukumnya baik itu dipukul, dijewer gitu ya. Nah, ini posisi ini. Biasanya posisi ini dilakukan, saya juga sebetulnya yang pertama yang ini dulu sebelum saya tahu yang ini. Biasanya menghukum ini kalau menganggap kalau kita ditakuti bahwa kita sudah berhasil gitu ya, padahal itu salah. Justru penghukum itu akan membuat mental anak malah makin down gitu ya, turun. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan. Ya, biasanya orang yang berperilaku ini, guru yang seperti ini, dia akan merendahkan suaranya. Ya, misalnya seperti ini. Kamu bagaimana sih belajarnya? Padahal ibu sudah capek-capek loh ngajar kamu. Kok kamu masih belum bisa? Jadi anak nanti dibuat merasa bersalah. Wah, ternyata ibu sudah baik, kok saya belum bisa ya. Nanti seperti itu, Bu. Ya. Yang selanjutnya teman, posisi teman. Guru adalah posisi teman. Posisi teman di sini ya kita menganggap murid kita itu teman kita. Ya. Biasanya posisi ini yaitu dia tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau obrolan atau bahasanya ya. Biasanya nada suara yang digunakan oleh posisi ini yaitu suaranya ramah, akrab, bercanda, ya, bahasa tubuh, terus merapat pada murid, mata senyum, jenaka atau senyum-senyum bagaimana lah gitu. Biasanya kalau posisi teman gitu ya, ya olok-olok dikit gitu. Nah, biasanya Bapak Ibu posisi ini ketika kita terapkan di kelas, misalnya anak melakukan kesalahan, ya, posisi kita seperti ini contohnya. Hei, kamu tadi kok nggak bisa ya? Padahal kan yang saya tahu, yang saya ajarkan itu sangat mudah loh. Ya sudah, tak apa-apa. Nanti besok jangan diulangi lagi ya. Itu nadanya datang. Ya, seperti kita pada teman aja. Ya, jadi kita menganggap murid kita itu teman, dan begitu juga murid dengan menganggap kita sebagai temannya. Jadi mereka tidak merasa disakiti. Yang ketiga adalah posisi pemantau. Yang keempat ya, posisi pemantau. Di mana posisi pemantau ini yaitu posisi berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Biasanya nadanya datar, ya. Kamu sudah salah, tahu kan konsekuensinya seperti apa? Kalau misalnya kamu merusakkan buku teman, berarti kamu harus menggantinya. Dia datar bahasanya. Nah, ini Bu yang paling ideal, manajer. Walaupun tidak mudah untuk kesini Bu, manajer. Karena di posisi manajer ini yaitu posisi guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya, perilakunya mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Biasanya ada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, ini yang diharapkan sebagai guru, posisi manajer. Bagaimana kita dapat membantu anak menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi kita membantu anak, membuat anaknya itu menyadari akan kesalahannya serta berusaha untuk memperbaiki ke depan.
Nah, Bapak Ibu, saya sendiri menyadari bahwa untuk saat ini saya masih di posisi ini, penghukum. Marilah kita sama-sama hindari yang dua ini, Bu, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau misalnya teman, pemantau, itu masih bagus lah, masih bisa, karena itu untuk mencapai tahap ini tidak bisa langsung, harus perlahan. Ya mungkin, tapi yang harus kita hindari yaitu yang ini, yang dua ini, penghukum dan pembuat rasa bersalah pada anak. Penyesalan itu ya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya di sini punya penerapan contoh ya Bu ya. Menurut Bapak dan Ibu nih, ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, seperti Pak Muhaimin nih, setiap hari Senin katanya saat upacara bendera, ya. Kalau penghukum itu akan bersifat seperti ini. Kamu tidak memakai peralatan upacara, sana hormat bendera selama 1 jam. Nah seperti itu. Jadi bahasanya tegas, keras gitu ya, sehingga membuat anak merasa takut gitu dan menyakitkan bagi murid. Itu posisi penghukum. Yang kedua yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Misalnya seperti ini, sudah berapa kali Bapak memberitahu kamu, selalu aja mengecewakan Bapak. Gitu ya. Jadi bagaimana di sini posisinya membuat agar anak merasa tidak nyaman, ya, membuat mereka, anak itu merasa dirinya salah. Nah kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu bapak guru ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu posisi teman. Jadi bahasanya itu datar, akrab gitu ya. Jadi kita tidak ada jarak gitu dengan murid. Selanjutnya yaitu pemantau. Kalau pemantau itu ya tadi Pak, kaitannya dengan aturan dan konsekuensinya. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah sekarang coba kamu ambil dulu sana, jangan diulangi lagi ya. Jadi bahasanya dia terhadap aturan gitu ya. Jadi kalau misalnya aturan harus lengkap, mau seperti apapun ya cari biar kamu bisa sekolah. Biasanya pemantau itu seperti itu Bapak. Nah kalau manajer ini, kalau manajer itu dia akan berusaha mengetahui dulu, apa kamu tahu kesalahanmu apa. Nah nanti si anak jawab ya, iya Pak misalnya. Kalau nanti bagaimana kamu akan menyelesaikannya, jadi anak suruh mencari sendiri solusinya seperti apa. Kalau mereka misalnya tidak memakai atribut pada saat upacara, berarti mereka akan mencari pada saat upacara saya nanti menyelesaikannya seperti apa ke depannya. Jadi tujuannya yaitu menimbulkan motivasi dalam diri anak, kesadaran dalam diri anak atau motivasi intrinsik, Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu coba posisi kontrol apakah aku? Ya, coba Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi dari 5 posisi kontrol yang tadi, ini posisi yang mana? 1 penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer. Yang mana Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah ya. Kita coba betul apa tidak ya? Deng deng, betul ya. Jadi ketika misalnya pembuat rasa bersalah ini tadi yang seperti dibilang, dia akan menggunakan kata-kata yang halus ya, dan menyukai, biasanya dilakukan dalam keheningan. Nah kalau yang ini Bapak Ibu, nah kamu selalu saja tidak benar melakukannya. Apa Bu? Apa? Hukum ya.
posisi penghukum. Kita coba lihat, betul apa tidak ya? Oke, betul ya. Jadi penghukum biasanya tegas, marah kayak itu ya. Jadi di sini penghukum itu berusaha kalau menunjukkan kalau dirinya tuh segalanya gitu ya. Nah, kalau yang ini Bu, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Oh ya, manajer ya. Jadi manajer itu mencarikan solusi ya. Jadi membuat anak menyadari akan kesalahannya. Oke, udah jadi manajer. Apa ini Bu? Jika kamu tidak dapat nilai, jika tidak mengerjakan tugas, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bu? Ya? Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Pemantau, betul. Di mana di sini ada aturan ini Bu. Pemantau itu aturan dan konsekuensi. Ya kalau tidak dapat nilai, berarti dia tidak mengerjakan tugas. Jika tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya berarti tidak mendapatkan nilai. Gitu ya. Ya. Kalau yang ini Bu terakhir, yang nomor terakhir nih. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu yang bereskan. Ya. Ya betul Bu, posisi teman. Nah selanjutnya yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kenapa keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya, Bu. Keyakinan kelas merupakan pembelajaran pengembangan nilai-nilai positif. Ya, apa yang diyakini gitu Bu. Ya, sehingga membantu siswa untuk tumbuh secara sosial dan emosional. Sementara kalau peraturan kelas lebih fokus pada kontrol perilaku, ya melalui kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan. Gitu. Jadi kalau misalnya kenapa harus peraturan? Kalau peraturan itu identik dengan patuh, gitu ya, dengan kepatuhan. Jadi tidak dapat menyadarkan diri anak. Sedangkan kalau keyakinan membuat anak itu meyakini apa yang mereka sepakati, ya, sehingga bersama-sama dengan kesadaran mereka mau melakukannya. Nih, ini ada beberapa tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu bersifat abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan-pernyataan yang umum, ya. Dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Ya, contoh seperti ini Bapak Ibu untuk pernyataan positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di situ jangan itu adalah kata positif, kata negatif, jangan. Usahakan dalam keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata negatif. Jadi membuat dengan pernyataan yang positif. Kalau misalnya dalam bentuk tadi jangan buang sampah sembarangan, kita coba ganti kalimatnya menjadi positif. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan, gitu ya. Jadi jangan ada kata-kata yang bersifat negatif, gitu ya. Selanjutnya yaitu mudah diingat dan dipahami. Ya, jadi keyakinan kelas itu sebaiknya ya yang mudah diingat, jangan terlalu banyak ya. Ya, sedikit saja satu atau dua keyakinan kelas atau tiga keyakinan kelas yang kira-kira mudah diingat, ya, sehingga dapat diterapkan di kelas. Ya, jangan sampai keyakinan sampai 10 gitu ya. Anak bingung mau menerapkannya. Baik sedikit tetapi mudah dipahami, mudah dilaksanakan, mudah diingat sama. Oke, semua.
Dan selanjutnya yaitu disesuaikan dengan keadaan kelas supaya dapat diterapkan. Semua wakil kelas hendaknya dilibatkan dalam. Nah, sebaiknya ketika membuat kesepakatan kelas, anak dilibatkan. Contoh, anak diberi kertas atau orang satu membuat misalnya tentang nilai kebajikan yang mereka ingin lakukan di kelasnya. Setelah itu anak menulis, tempelkan di depan, ya. Setelah tempelkan di depan, buat kesimpulan, yang terakhir ditandatangani sama anaknya Bapak Ibu. Ya, jadi anak merasa ini buatan saya, berarti ditandatangani. Kenapa? Agar mereka merasa bertanggung jawab, karena itu nilai-nilai itu dapat mereka sendiri yang membuatnya. Tuh. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas Bapak Ibu untuk di kelas 1 dan juga di kelas 5 atau di kelas atas. Kira-kira seperti ini bentuk kalimatnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota tidak perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, gitu ya. Jangan tadi berarti kalimat negatif. Ya, untuk kelas 5 misalnya selalu bersikap positif. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang mau diterapkan. Yang pertama untuk di kelas 1 contohnya nih, apa ini Bu? Perlu belajar. Ya, itu merupakan salah satu nilai kebajikan. Ya, di kelas 5 bersikap positif. Berarti ketika ada yang membuat sikapnya sedikit negatif, berarti dia sudah melanggar kesepakatan yang dibuat. Gitu. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog, ngobrol, ya, diskusi yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Yang ngobrol dengan murid, gitu ya. Nah, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah disepakati dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah diperlakukan dengan adil. Nah, kenapa tadi sebelumnya ada kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Karena selanjutnya ketika kita ingin melaksanakan keyakinan kelas, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita ketika mau melakukan segitiga restitusi, ya harus ada keyakinan kelasnya. Kalaupun misalnya memang tidak ada keyakinan kelas, kita bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, misalnya kalau memang belum ada, Bapak Ibu silahkan gunakan nilai-nilai universal. Yang pertama adalah segitiga restitusi itu yang tadi menstabilkan identitas. Ya. Nah, biasanya menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi anak seperti ini, udah namanya juga belajar, tidak apa-apa. Ya, biasanya seperti itu. Ya, kalau misalnya awal itu, jadi anak itu stabilitasnya itu, identitasnya merasa dihargai, diakui, gitu ya. Jangan sampai direndahkan awalnya itu. Biasanya nih, kata-kata biasanya gini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Kamu berhak merasa begitu. Jadi di sini kembalikan kepada kepercayaan diri anaknya. Ya, jangan belum apa-apa dipanggil langsung dimarahi, cedak, ya. Tanpa anak dipikirkan dampaknya akan seperti apa. Kesalahan dari orang yang sukses.
Yang kedua yaitu validasi tindakan Bapak Ibu. Nah seperti ini validasi tindakan, yaitu setiap tindakan yang kita lakukan atau memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku anak itu mempunyai satu tujuan, ya. Setiap tingkah laku atau perilaku anak mempunyai tujuan. Biasanya seperti ini katanya Ibu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang kamu anggap benar. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kenapa tadi harus ada keyakinan kelasnya? Karena pada saat segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Yaitu murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan di sini akan kita tanya seperti ini, kamu bersedia memperbaikinya? Kira-kira seperti apa kamu akan menyelesaikan masalah ini? Jadi anak disuruh berpikir dan menimbulkan motivasi atau kesadaran diri, ya, kesadaran dalam diri. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri sudah mencoba kemarin membuat video demonstrasi per kasusnya, ya. Saya coba buat dan saya sudah coba praktekkan juga. Mungkin ada di kanal YouTube saya, silahkan dilihat aja, gitu ya, untuk prakteknya bagaimana kita menjalankan segitiga restitusi yang ada di sekolah atau yang ada di kelas kita. Jangan dulu menjauh, kita coba fokus pada yang kelas kita masing-masing. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait yang sudah sampaikan terkait budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Oke, yang itu selanjutnya yaitu umpan balik dan refleksi pada coba Bapak Muhaimin untuk memberikan refleksi. Terima kasih. Ya baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih kepada Pak Agus sebagai CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pandeglang dari SD Pagar Batu 4. Ya mengenai tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Agus tentang penyebaran atau pemahaman budaya positif yang akan dilakukan atau diimplementasikan di SDN Pagar Batu 4 cukup sangat menarik, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita tadi dengar, kita pahami, mudah-mudahan bisa diimplementasikan dalam diri kita, khususnya di sekolah kita, ya. Apalagi kita sebagai guru itu harus bisa yang namanya tadi tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi itu harus kita pahami dan kita pelajari dan harus kita terapkan di dalam lingkungan sekolah atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, ya. Baik sekali apa yang disampaikan Pak Muhaimin. Terima kasih kepada Pak Muhaimin yang sudah menyampaikan refleksinya. Terima kasih juga Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu. Terima kasih. Mungkin itu saja, kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.